Sebuah pertanda dari langit. Apakah penerus generasi ke-97 dari Mao Shan, Mao Qinfeng, memberi salam kepada Patriark Tao? Mao Qinfeng, dalam 10 hari, Raja Iblis akan reinkarnasi. Dunia akan jatuh dalam kekacauan. Hanya dengan menemukan yang terpilih dari 5 reinkarnasi takdir, kita dapat menghindari bencana ini. Pedang naga biru ini adalah pedang dewa kuno. Dapat membasmi setan apapun. Ia akan memandumu menemukan orang itu. Terima kasih, Patriark. T'es la manganujera camp dans ini. Ingat, korbankan diri kecil demi diri besar. Hanya dengan begitu kau akan mencapai jalan tertinggi. Murid ini mematuhi perintahmu. Tenang. Bagaimana mungkin aku tidak tenang? Aku sangat merindukanmu. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau tidak percaya, aku keluarkan jantungku untuk kau lihat. Tidak usah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kau! Jangan salahkan aku. Kau sendiri yang mengatakannya. Hahaha. Anak yang ditinggalkan, tak punya ayah maupun ibu, dan masih berani punya pacar. Black. Bro, malam ini kita makan minum sepuasnya. Tergantung kalian. Hajar dia. Bos, tanganku sudah capek memukul, tapi orang ini nggak mau ngomong. Berani ya? Hari ini kami bikin dia. Ngeh juga. Sheng. Hentikan. Xiaomen. Jadi ini pacarmu. Lucu banget. Di siang bolong begini, apa nggak ada hukum? Hukum. Kami menagih utang darinya. Itu kehormatan buat dia. Kalau enggak, malam ini. Temani kami semalaman. Baru kami lepaskan dia. Kau binatang. Kau kurang ajar. Lepaskan aku. Kota lain lagi telah dirusak oleh energi iblis. Hanya tersisa 9 hari lagi menuju reinkarnasi Raja Iblis. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Sang terpilih 5 kehidupan. Ini adalah Seram sekali. Patriark Tawa berkata bahwa hanya sang terpilih 5 kehidupan yang bisa mencabut pedang naga biru. Jangan-jangan dia. Xiaomen. Hei, kamu, siapa kamu? Jean Gantakut, anak muda. Pedangku ini sudah berkarat. Aku mencari seseorang yang muda dan kuat untuk membantuku mencabutnya. Kamu gila? Aku nggak ada waktu buat ini. Aku mau cari Xiaomin. Tunggu. Kalau kamu berhasil mencabut pedang ini, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Beneran? Aku nggak sekolah tinggi. Chen Kan, jangan bohongin aku ya? Aku bersympa. Oh, aku ingin jadi pahlawan besar. Melandanji Xiaomen. Dan biar nggak ada yang ganggu kita lagi. Ini, apa yang terjadi? Ini, Ada APA? Keluarkan cepat. Hehehe. Akhirnya muncul juga. Hebat. Semoga Patriark Tao melindungiku. Akhirnya kudapati yang terpilih dari 5 reinkarnasi. Hei, kamu ngapain? Nak, di masa depan, tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi dan menjaga perdamaian dunia akan jatuh ke pundakmu. Apa yang kamu omongin? Pak Tua, aku cuma tukang antar makanan. Kalau mau nipu orang, carry orang kaya, lalu nipu dia. Ya ampun. Sudakolia. Pedang suci telah memilihmu. Jadi, Patula. Ikut aku dan habisi para iblis. Hei, Pak Tua. Kamu kebanyakan baca novel ya? Kamu. Sialan.
Awas. Kamu ngapain? Nggak lihat dia dalam bahaya? Akulia Yang dalam bahaya. Adalah Camus. 2000 Anji dan Bumi. Aku ungkapkan sisi gelap dan terang. Mata ketiga. Buka. Ya ampun, ini, apa-apaan ini? Tolongin aku. Cepat. Aku nggak mau mati. Ja c'est Calico. Iblis. Menyerahlah sekarang juga. Seorang pendeta tahu biasa. Nggak bisa apa-apa sama aku. Yunudia. Bunuh aku. Dia juga akan mati. Hahaha. 2000 Anji dan Bumi. Teknik pedang langit bumi. Perji. Hahaha. Dia membunuh orang. Iblis tout bucan apa-apa. Sialan. Telapak petir. Tolong. What? Apa sih itu tadi? Itu para iblis. Akhir-akhir ini, di dunia manusia, bunuh diri dan kecelakaan sering terjadi. Semua itu ulah para iblis, merusak pikiran. Kalau begitu, sekarang kita harus apa? Tangkap pencurinya, tangkap dulu bosnya. Kita punya 9 hari untuk menemukan Raja Iblis. C'est l'homme d'Avangan. Kita harus membunuhnya. Yang mulia, 2 anggota kita dibunuh oleh seorang pendeta Tao. Laporkan ke semua departemen. Percepat rencananya. Ya. Perburuan telah dimulai. Hihihi. Para petarung di dunia ini terbagi menjadi 9 alam besar. Dari alam pemadatan ki hingga alam suci. Lebih dari itu, adalah kenaikan dan transformasi menjadi dewa. Tinggal 8 hari lagi. Menjelang reinkarnasi Raja Iblis. Waktunya mendesak. Sekarang juga aku akan ajarkan kamu jalan Tao. Asheng. Perhatikan baik-baik. Ikuti aku. Gunakan ki sebagai penuntun. Masuk ke dalam jiwa Taoku. Pedang. Datang. Aduh, kamu ngapain? Aku akan menghajarmu. Orontak Berguna. Brengsek. Tolong. Xiaomen. Biar aku cium kamu. Aduh. Bajingan. Cuma 1 kali. Siapa? Kekuatan yang dahsyat. Tekanan ini, Paling tidak. Dia adalah ahli alam suci. Xiaoli, makasih ya udah minjemin aku uang. Uang bukan masalah. Jangan khawatir soal itu. Kamu cuma perlu melayani klien VIP mobil itu dengan baik. Aku nganggap kamu sahabat terbaikku. Dan kamu, Yong Xiaoma, yang paling gak aku tahan darimu adalah sikap sok suci itu. Sejak kita kecil, di mana aku lebih jelek darimu? Kenapa kamu yang jadi De Wiyong dipuja semua orang? Dan aku yang jadi wanita jahat di mata mereka? Xiaoli, aku nggak pernah berpikir begitu. Diam. Aku mau kamu kehilangan reputasimu. Dan dijoi semua orang. Semua ini, Ron Kanema. Terus kenapa kalau iya? Bahkan ibumu, aku juga yang nabrak dia, pakai mobil. Kamu. Jean-Gon Lupa, masih terbaring di ranjang rumah sakit. Pikirkan baik-baik. Lagi pula. Hari ini ulang tahun Xiaomin. Aku harus kasih kejutan.
Hey, boss. Jangan panggil aku bos. Kamu udah melukai rekan kerja, belum lagi bolos kerja. Emang gak mau lanjut kerja? Aku. Xiaomin. Sayal, bangsat. Hey, bicara. Kalau nggak mau mati, kembali kerja sekarang juga. Kerja. Persatan, dunia mau kiamat. Hey, Xiaomin. Aduh. Kamu mau kubunuh? Boss, kejar mobil di depan itu. Kamu gila? Itu mobil mewah. 1000 euro. Oke. Via Sud-Amazuc Florenca. Xiaomin. Kamu belum bayar aku. Xiaomin. Asheng, Xiaomin. Jangan pergi dengannya. ini urusanku. Jangan ikut campur. Dia itu iblis. Dia menepima. Apa yang kamu omongin? Baiklah, walaupun dia iblis. Apa pentingnya dia menipuku? Sekarang cuma dia yang mau menyelamatkan ibuku. Kamu mau aku bagaimana? Xiaomin. Percayalah padaku. Pasti kita akan cari jalan keluar. Tapi ibuku? Lepaskan dia, Iblis. Hari ini aku harus membela jalan yang benar. Kamu pahlawan super apaan sih? Kalau nggak bayar sekarang, aku bunuh kamu. Kakak, maaf. Biar aku jelaskan. Ayo, bukannya mau melindunginya? Monster tua, hari ini aku habisi kamu. Langit dan bumi tak terbatas. Pinjamkan kekuatanmu pada alam semesta. Aduh. Xiaomin. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, kau berani-beraninya mau menghancurkan klan iblisku? Pak. Kalian manusia adalah spesies rendahan. Cuma pantas jadi pupuk. Wahahaha, kurang ajar. Siapa kau? Berani-beraninya melawan klan iblisku? Shaifu. Kau melukai muridku. Comeniez Atkan Oran. Hari ini, Temparagulagi. Akan kuhapuskanmu sampai tuntas. Ayo. Aku sudah tidak sabar lagi. Batas langit dan bumi. Jurus pedang semesta. Wahahaha. Sudah lama aku tidak merasa sebersemangat ini. Jangan terlalu mengecewakanku. Seorang prajurit dari kerajaan kekaisaran. Kau adalah tetua agung dari klan iblis. En Yuan. Shaifu. Cuma segini? Kau juga tidak terlalu hebat. Sejak kecil, aku selalu menerima segalanya tanpa protes, dan menelan harga diriku. Kali ini, aku tidak akan tahan lagi. Dengan kemampuanmu itu, Latihan lagi 100,000 tahun. baru kembali ke sini. Biarkan Ki menjadi penuntunku. Masuk ke dalam jiwa daoku. Naga Biru, datanglah padaku, pedang. Xiaolan. Naga Biru. Naga Biru. Penghancur langit.
Kamu tahu apa? Tentang urusan manusia, setan sepertimu tidak berhak berkomentar. Xiaomen, Boka, kamu pikir bisa membunuhku? Gadis ini, aku bawa. Kalau berani, carilah aku di sarang iblis. Hahaha. kenapa? Kenapa harus seperti ini? Apa maksud omong kosong? Bakat luar biasa 5 generasi itu? Aku ini orang yang tidak berguna. Asheng, Jangan bicara seperti itu. Dia dulunya adalah ahli dari kerajaan kekaisaran. Mazala, ini Memerlucan. Perencanaan yang matang. Guru, aku ingin menjadi lebih kuat. Baik. Wah, pedang naga biru ini sungguh sangat kuat. Bocah itu kekuatannya belum cukup. Kalau tidak, pasti sudah jatuh ke tangannya. Untungnya, aku menangkap perempuan ini. Pasti dia akan datang mencariku. Ayo pergi. Oh. Jalan Utamaitu Sederana. Dao mengikuti alam, Seni Dao. menggunakan segel dan mantra sebagai penuntun untuk meminjam kekuatan langit dan bumi dan menjadikannya milik sendiri. Telapak kilat cepat. Wah, Guru, luar biasa. Aku juga ingin mencoba. Baik. Jangan terburu-buru. Kamu adalah bakat luar biasa 5 generasi. Kamu belajar segala sesuatu lebih cepat dari orang lain. Kamu hanya perlu berkonsentrasi. Aku berhasil. Bos, aku berhasil. Aduh, pause. Pause. Di mana alat pemadam kebakarannya? Tanganku terbakar. Ah. Aduh. 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 Aku berhasil. Guru. Wahahaha. Pantas saja kau disebut anak ajaib 5 generasi. Anya dalam Tujuari. Kau sudah melampaui 5 alam besar. Dan Mancape alam Guru Langi. 40 tahun latihanku. Rasanya sia-sia. Nyirit, terima kasih atas bimbingannya, Guru. Ini seperti kelahiran kedua. Bagus. Bagus. Diluar alam Guru Langi. Ada alam raja, alam kaisar. Dan alam Bijaksana. Dengan bakatmu, dengan waktu, Pastiko akan Mancape alam Bijaksana. dan bergabung dengan para dewa abadi. Sayangnya, hari ini adalah hari reinkarnasi. Raja Ibli. Aduh. Asheng. Meskipun kau sudah menguasai Tao, para iblis punya banyak prajurit kuat. Pertempuran ini. Mungkin akan sangat berbahaya. Pikirkan baik-baik. Apa Panta Mangambil Risiko. Untuk seorang wanita, Guru, Asheng tumbuh tanpa orang tua. Menderita segala jenis penghinaan. Di dunia ini, Sel and Anda, hanya Xiaomin yang tidak merendahkanku. Dan mau berteman denganku.
Sejak saat itu, aku berjanji dalam hati. Meskipun tubuhku hancur, aku akan melindunginya seumur hidup. Jika anakku masih hidup, seumuran denganmu. Lajapila. Jika sarangnya hancur, bagaimana mungkin telurnya utuh? Para iblis adalah wabah bagi umat manusia. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Baik, kau pria sejati. Aigreco. Minum mangkok ara ini. Hari ini, kita, guru dan murid. Akan mengusir para iblis, sampai ke neraka. Wahahaha. Arakian Genak. Arakini. Guru. Misi ini sangat berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan Anda menanggung risiko itu. Jangan khawatir. Setelah aku menyelamatkan Xiaomin, aku akan minum lagi bersamamu. Tolong. Bantu aku. Nona, Ada APA? Bang, aku mau ke desa. Untuk jual buah-buahan. Tapi kakiku terkilir. Bisakah kau menggandengku? Hah, di tengah hutan belantara ini, pria dan wanita sendirian. Rasanya tidak pantas. Aduh. Tapi kalau kau tinggalkan aku di sini, sendirian, dan aku ketemu penjahat, aku harus bagaimana? Ya, kau benar juga. Aku juga ke arah sana. Aku temani kau. Kalau begitu, terima kasih, Bung. Sama-sama. Kemarilah, Bung. Lihat aku. Aku cantik tidak? Kau suka aku? Pria-pria. Tidak ada gunanya. Aku mau lihat. Apa bedanya kau? Kenapa Henyuan si rubah tua itu sangat takut padamu? Di dalamnya tersembunyi kekuatan yang begitu menakutkan. Hei, Kamu, bagaimana kamu bisa lolos dari teknik rahasiaku? Hanya trik visual sederhana, dan kamu pikir itu bisa mengalahkan anak ini? Lajapila, petani mana yang berpakaian seperti kamu? Jadi, kamu sudah tahu dari awal. Bagaimana mungkin? Hei, ngomong-ngomong, tekstur kulitmu saat disentuh biasa-biasa saja kan? Jangan-jangan kamu sudah tua dan kurang sedikit elastisitas? Beraninya kamu memanggilku tua. Aku akan menghancurkanmu. Wah, kamu marah? Maaf, tapi soal rayuan aku nggak ngerti. Tapi soal bertarung, aku jago. Hahaha, anak laki. Kamu menyadarinya terlalu terlambat. Ini adalah sutra ulat es milenium dari salju abadi. Memotong besi seperti mentega. Sangat tajam. Aku meremehkanmu, nenek sihir tua. Tapi dengan sutra ulat es sederhanamu, kamu pikir bisa menangkapku? Kamu terlalu naif. Mantra cahaya emas. Sutra ulat esku. Memotong bahkan berlian dalam sekejap. Aku nggak percaya nggak bisa memotong. Tubuhmu yang cuma manusia biasa. Cicap. Sutra ulat es itu tipis dan tajam. Benar-benar kuat. Mantra cahaya emasku nggak bisa menahannya. Kalau terus begini, aku khawatir. Teriak. Kenapa kamu nggak teriak? Dunyang sudah lama pergi keluar, Yanggan dia kenapa? Tenang, wanita itu kejam. Untuk menghadapi pria, dia tak pernah gagal. Hai, ini menyangkut reinkarnasi Raja Iblis. Meski begitu, aku masih khawatir. Aku akan pergi melihat. Kamu terluka. Lebih baik aku saja. Kekuatan ledakan ini sudah mencapai level raja. Darah kalian, iblis, juga merah. Bisa dilelehkan oleh api samadiku. Bukanlah kerugian. Tidak. Benang sutra ulat esku. Selanjutnya, Jilermu, tukang sihir tua.
Mau kabur? Murid yang baik. Ikut aku untuk membawakan hadiah besar. Ya, Dunyong. Bagaimana mungkin bocah manusia membuatmu seperti ini? Itu kecerobohanku. Eo. Kau takkan bisa kabur. Caber. Kau, bocah level Master Langit. Benar-benar percaya aku, sang elder kedua suku iblis. Takut padamu? Kalian menebar kekacauan di dunia fana. Kalian menangkap Xiaomin. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan menghabisi kalian semua, orang jahat. Sambong. Apa kau pikir suku iblis tidak punya orang? Manusia, ya manusia. Iblis ya iblis. Sebutkan namamu. Aku adalah tetua kedua dari ras iblis. Aku tidak membunuh orang yang tak dikenal. Aku murid generasi ke-98 dari Mao Shan, sang penumpas iblis. Kau cari mati. Kekuatan yang brutal sekali. Sepertinya dia sudah mencapai puncak kerajaan Rajau. Takut? Sudah terlambat. Mantera Kahaya Emas Palendang. Seorang Master Langit bisa imbang denganku. Puncak kerajaan Rajau, tidak segitunya. Kapak pembelah gunung. Wah, ini keterlaluan. Bersembunyi kemana-mana. Mari lihat bagaimana kau menghindari ini. Tarian Iblis Kakao. Telapak kilat cepat. Hahaha. Kali ini, tidak akan menyisakan remah-remah pun untukmu. Naga Biru, datanglah padaku, pedang. Kalian, para iblis, sudah melampaui batas untuk melakukan kejahatan. Kalian telah membunuh orang-orang tak bersalah. Apakah kalian tidak mengakui kesalahan kalian? Manusia. Tidak lebih dari hama, yang egois dan bodoh. Membunuh mereka ya membunuh mereka. Betul. Manusia sendiri sedang saling membunuh satu sama lain. Dengan hak apa kalian berharap orang lain memperlakukan kalian dengan baik? Mengejek. Kalian, sudah berapa banyak nyawa tak bersalah yang kalian bunuh? Bagaimana kalian bisa mengatakannya dengan begitu entengnya? Wahahaha. Karena mereka itu Seraka Penunafsu. Tidak sensia. Mereka pantas mendapatkannya. Aku hanya membantumu memurnikan rasmu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Anak muda, dengan kemampuanmu, jika kamu bersedia mengabdi pada dunia iblis, setelah Raja Iblis turun, kamu bisa diangkat sebagai penasihat kehormatan, setara dengan kami. 3 penasehat besar. Keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Bagaimana menurutmu? Lagi-lagi soal turunnya Raja Iblis. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Ya, tentu saja menyutukan 3 kerajaan. Kerajaan surga itu tidak adil, dan memperlakukan semua makhluk seperti sampah. Kerajaan manusia sudah korup, dan melanggar tatanan alam. Lebih baik semua bergabung dengan dunia iblis kami. Bukankah itu luar biasa? Pantas saja namamu keserakahan tak terkendali. Tidak pernah puas, ingin menguasai lebih dari yang bisa kamu tangani. Kukatakan padamu, meskipun kerajaan manusia dan surga memiliki kekurangan mereka, bukan urusan kalian, para iblis, untuk ikut campur. Anak muda, tak perlu kau berpura-pura begitu berbudi luhur. Kami menyelidiki masa lalumu. Sejak kecil kau adalah orang sial, yang tak diinginkan siapapun. Disiksa dan diabaikan oleh semua orang. Keberadaanmu adalah sebuah lelucon tragis. Mengapa mempertaruhkan nyawamu untuk sekumpulan sampah yang tak tahu apa-apa? Apakah mereka tahu? Bisakah mereka mempercayai dirimu? Itu benar. Aku adalah orang sial,
disiksa, dan diapakan oleh semua orang. Hidupku, kematianku, kebahagiaanku, semuanya tergantung pada kehendak orang lain. Aku sudah tidak mau lagi menjadi seseorang yang nasibnya ada di tangan orang lain. Tapi sekarang, satu-satunya orang yang penting bagiku, dan yang kupun penting baginya, telah kalian tangkap. Jika hari ini, kalian tidak membebaskan Xiaomin, aku akan membasmi seluruh klan kalian. Xiaomin, Tunggu. Satu langkah lagi. Aku bunuh dia. Ashing, tolong aku. kamu mau apa? Karena kamu tidak mau bergabung dengan ras iblis kami. Kamu adalah musuh kami. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Nyawaku tidak berharga, tidak layak dikasihani. Tapi Xiaomin tidak bersalah, lepaskan dia. Aku bisa melepasnya, tapi kamu harus menyerahkan senjata suci itu kepadaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Apakah kamu punya pilihan lain? Ashen. Baik. Aku berikan padamu. Ayo. Ini adalah Yuba Zhuizian yang ditinggalkan Raja Iblis. Bungkus senjata sucimu dengan ini. Dan lempar ke arahku. Ambil. Hahaha, senjata suci itu milik kami. Bertindak sekarang. Hai. Ras iblis kami adalah yang paling terhormat. Kami selalu menepati janji kami. Hahaha, pergi. Xiaomin, Ashen. Aku takut. jangan dekat. Aku di sini bersamamu. Xiao, Xiaomin, tuh. Hahaha. Aduh, ya ampun. Bagaimana rasanya? Dibina oleh wanita yang kau sentai? Hahaha, meski tahu kami adalah iblis, kau masih percaya dusta kami. Kalian manusia, sungguh luar biasa bodohnya. Hahaha. Celaka, aku lupa memberitahumu bahwa dia sudah lama bergabung dengan ras iblis kami. Sekarang dia adalah murid utama dari Henyuan, Ruiseñor. Hahaha. Xiaomin. Kenapa kau? Namaku Ruiseñor. Xiaomin, bangun. Aku Asheng. Namaku Ruiseñor. Baiklah. Kita sudah bermain cukup lama. Akhiri dia. Ha, ha, ha. Kami hanya butuh dendam satu orang lagi. Untuk melengkapi 10.000 jiwa yang tersiksa. Mutiara Iblis akan terbentuk. Raja Iblis akan muncul. Raja Iblis turunlah, 3 kerajaan akan bersatu. Raja Iblis turunlah. 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 3 kerajaan akan bersatu. Beranti. Asheng, aku terlambat. Murid, Ji Guru. jangan bicara. Meditasi untuk menyembuhkan. Jinjin Yang Berani. Menyerbu dunia manusia kita. Melukai muridku. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Hahaha. Satu lagi yang datang mencari kematian. Sekarang, tanpa senjata ilahi, seorang Taois tua tingkat Master Surgawi, kerusakan apa lagi yang bisa kau lakukan? Hari ini, meski harus mengorbankan nyawaku, akan kuhalangi keturunan terkutukmu. Dangan Daraku Sebagé Persambaon. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, kupanggil kekuatan Dewa Agung. Active Camp. Orang tua ini sudah gila. Dia membakar jiwanya sendiri. Memaksakan kekuatannya ke puncak tingkat raja. Di hadapan kekuatan kaisarku, itu bukan apa-apa. Seni Iblis Kekakaon Primordial. Segel pengusir setan ini yang universal. Orang tua, jiwamu akan kuterima. Ini, apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika sang patriark sendiri yang datang? Beraninya kau mencampuri urusan dunia fana? Tidakkah kau takut menerima balasan? Kurang ajar. Mao Qinfen adalah cucu muridku di jalan ini. Jika hari ini kalian berani melangkah maju,
Aku akan mengubah kalian menjadi abu. Tidak diragukan lagi, dia adalah patriark dari kerajaan langit. Proyeksi sederhana saja, memiliki kekuatan sebesar ini. Mao Qinfen. Aku bertanya padamu, perintah yang kusampaikan. Mengapa bilang kau laksanakan? Lapor pada patriark. Murid ini masih berharap bisa menemukan cara lain. Beraninya, perintahku pun. Berani kau langgar. Kau tahu, saat ini juga aku bisa mengakhiri hidupmu. Guru, Jangan mendekat. Patriarche. Asheng memiliki sifat murni dan baik hati. Mustahil dia adalah. Pambunu Kejamion de Tak Berperazan. Aku mohon patriark menyelidiki dengan jelas. Kurang ajar. Beraninya kau mempertanyakan keputusanku? Muri Diniti Dak Berani. Hanya saja, Kalau begitu, Pianu Jia Sekereng. Apakah kau akan mempertaruhkan nyawa semua orang di dunia? Itukah yang kau inginkan? Guru. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Siapa yang ingin kalian bunuh? Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Sudah tidak perlu lagi menyembunyikannya. Patriarche. Diam, dengar baik-baik. Nah, kau adalah reinkarnasi Raja Iblis. Aku adalah reinkarnasi Raja Iblis. Tidak mungkin. Guruku mengatakan dengan jelas kepadaku bahwa aku adalah yang terpilih dari 5 reinkarnasi. Hanya aku yang bisa menghunus pedang naga biru dan mengakhiri Raja Iblis. Bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin iblis yang kejam itu? Memang benar kau adalah yang terpilih. Karena itulah kau memiliki 2 jiwa dalam satu tubuh. Roh Raja Iblis bersemayam di dalam dirimu. Dengan demikian, dia berhasil menghindari hukuman dari langit dan pelacakan dari kerajaan abadi. Ha. Aku hanya ingin menyingkirkan biksu Tao yang menyebalkan ini. Aku tidak menyangka akan menemukan reinkarnasi sejati dari Raja Iblis. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Hari ini, meski kami harus terbakar menjadi abu, kami akan merebut kembali Sang Raja Iblis. Rising sekali, Mao Qinfen. Aku tahu kau memiliki hati yang baik, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Sudah kukatakan padamu, kau harus mengorbankan diri kecil untuk mencapai diri besar. Tapi. Ini adalah sebuah ujian. Jika kau bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, bagaimana kau bisa mencapai keilahian? Bagaimana kau akan menyelamatkan dunia? Majalah, jika kau membunuhnya, kau akan bisa menyelesaikan krisis dunia ini. Aku jamin kau akan mendapat jasa penuh dan akan naik level seketika. Guru. Katakan padaku bahwa semua ini tidak nyata, benar kan? Aku tidak menyangka kau selama ini menipuku. Kau sudah tahu segalanya dari awal, bukankah begitu? Ketika aku melihat orang itu di hutan bambu, kupikir itu hanya kebetulan. Aku tidak menyangka. Kau selama ini menipuku. Kau hanya memanfaatkanku untuk menghadapi para iblis, lalu membunuhku agar kalian bisa naik level. Kalian mencari keabadian, benar kan? Tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Hahaha, lihat, inilah yang disebut sikap sok suci itu untuk mencapai tujuan. Kalian tak segan membunuh orang tak bersalah. Kalian bahkan tidak, sejujur kami, para iblis. Betul. Anak muda, jika kau mengorbankan nyawamu untuk dunia, itu adalah tindakan kebajikan yang besar. Dunia akan mengingatmu. Munafik sok suci. Kau bukan yang akan mati. Tentu saja mudah bagimu bicara. Apa katamu? Benar. Aku tidak peduli siapa patriark atau leluhur abadi kau ini. Jika kau tidak memberi kami kesempatan hidup, kau juga tidak akan selamat. Ya, Bayarla Semua Benesa. Jangan lupa, kalau kau benar-benar berani bertindak, kau akan menerima balasan dari jalan surgawi. Kami hidup sengsara dan tidak peduli, tapi dengan statusmu, mati dan jalannya hancur, tidak akan sepadan untukmu. Kau, Mao Qinfen, bertindak sekarang. Apakah dia berani? Mengapa? Mengapa kalian semua ingin membunuhku? Biar aku jelaskan. Bertindak sekarang. Apakah dia berani? Baik. Jika kematianku dapat menyelamatkan nyawa kekasihku, meringankan beban guruku, jangan menyelamatkan semua orang di dunia. Kalau begitu, lebih baik aku mati saja. Asheng.
Hidupku sampai sekarang selalu seperti ini. Tak ada yang pernah menganggapku serius, meski aku tiba-tiba menghilang. Takkan ada yang peduli, kan? Kau tak boleh mati. Kau bukan cuma tuan kegelapan. Kau juga harapan. Bagi Yutan ras kegelapan kita. 10.000 tahun. Generasi demi generasi. Kami tertindas di dunia bawah. Semuanya berbau busuk. Kegelapan abadi itu, kesepian tak berujung itu, siksaan tiada henti itu. Kami tak mau kembali, hidup seperti itu lagi. Akhirnya, reinkarnasimu telah tiba. Kau tak boleh melakukan ini. Jangan tinggalkan kami. Ya, Tuan Kegelapan, kalau kau mati, kami bagaimana? Tolong pertimbangkan lagi, Tuan Kegelapan. Bawalah kami menyatukan 3 kerajaan. Tolong pertimbangkan lagi, Tuan Kegelapan. Bawalah kami menyatukan 3 kerajaan. Apaan sih kelahiran kembali Tuan Kegelapan? Apa yang terpilih dari 5 reinkarnasi? Aku cuma aku sendiri. Zheng Bosheng. Berdiri. Berani-beraninya kau bunuh diri? Aku bunuh dia dulu. Bangsat. Kalau gitu, aku yang bunuh kalian semua dulu. Di dunia ini, kematian tak terelakkan. Lebih baik berjuang untuk diri sendiri. Oh, asal kau tidak menyakiti Xiaomin, aku akan lakukan apapun. Kau sama sekali bukan Raja Iblis. Kalau kau Raja Iblis, mustahil kau meninggalkan kami. Telan mutiara iblis ini. Dan aku akan melepaskannya. Baik. Asheng, jangan gegabah. Bajingan-bajingan ini. Tidak menepati janji. Aku tahu. Apa kau punya rencana yang lebih baik? Aku. Tidak kan? Bagaimanapun juga, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa, Xiaomin. Peri aku. Haha, ini baru namanya? Asheng, kalau kau telan mutiara iblis ini, Dukan Anyaku akan terkutuk selamanya. tapi seluruh dunia manusia, Akan tenggelam dalam lautan darah. pikirkan baik-baik. Aku tidak tahu dunia ini akan jadi apa. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, kalau aku tidak menelannya sekarang, Xiaomin akan dalam bahaya. Kenapa kau percaya pada iblis-iblis ini? Kau pikir kalau kau telan mutiara itu, dan jadi Raja Iblis, Xiaomin bisa selamat? Lebih baik kita coba bertarung membuka jalan. Mungkin masih ada kesempatan. Apalagi yang kau tunggu? Xiaomin, Cepat, bujuk kekasihmu untuk menelan mutiara iblis itu. Asheng, jangan pedulikan aku. Pergi sekarang. Kau telan atau tidak? Xiaomin. Sudah kukatakan padamu. Meski tubuhku hancur berkeping-keping, aku akan melindungimu, Guru. Maafkan aku. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku akan balas budimu. Tidak. Tidak. Asheng. Tidak. Asheng. Asheng. Wahahaha. Luar biasa, mutiara iblis sudah berefek. Sakit. Asheng. Aduh. Guru, tubuhku hampir terkoyak. Aku tidak tahan lagi. Bunuh aku, kumohon. Cepat. Guru, aduh. Mao Qinfen, sekarang saatnya. Sebelum Raja Iblis bangun sepenuhnya, bunuh dia. Atau seluruh dunia akan mengalami malapetaka besar. Patriark Dao. Langit memiliki kebajikan melestarikan kehidupan. Aku mohon, tolong dia. Bodoh, bunuh dia sekarang. Kamu masih bisa menebus kesalahanmu. Tidak, kami yang menempuh jalan Dao. Bertugas menolong dunia. Jika melihat orang dalam bahaya dan tidak menolong, Di mana hati Dao kita? aku takkan pernah meninggalkannya. Asheng. Dengarkan aku. Ras iblis terbentuk dari dendam arwah penasaran. Selama pikiranmu kuat, kamu tidak akan terpengaruh olehnya. Cepat, baca mantra ketenangan pikiran bersamaku. Langigerni, bumi tenant. Alam semesta memusatkan jiwa. Peluk kemurnian. Pertahankan kesatuan. Tidak ada kejahatan yang bisa menyerang. Langigerni, bumi tenant. Alam semesta memusatkan jiwa. Peluk kemurnian. Pertahankan kesatuan. Tidak ada kejahatan yang bisa menyerang. Ini. Kita telah menahannya. Kekuatan mutiara iblis. Seperti binatang buas purba. Bagaimana 2 semut kecil bisa menghadapinya? Melawan. Hanya akan membuatnya membalas. Denken lebih ganas. Aduh.
Asheng. Iya, dia itu. Aku sudah melihatnya. Kamu melihat apa? Guru. Bunuh aku cepat. Atau kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Tao. Pasti ada solusinya. Guru, aku mohon padamu. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi. Guru, aku memohon padamu. Setan, hadap depan. Bersumpahlah bersamaku untuk mempertahankan sampai mati. Untuk Raja Iblis. Kami bersumpah mempertahankan Raja Iblis sampai mati. Lawan dia. Kalian jadi mati. Saudara-saudara, serang dia. Ini, pedang suci melindungi pemiliknya. APA, bagaimana pedang itu bisa menangkal energi iblisku? Mungkinkah karena mutiara iblis masih kurang 1 jiwa lagi? Karena itu belum terbentuk sepenuhnya. Asheng. Kalau begitu, aku akan membantu Raja Iblis sekali lagi. Oh, tidak. Yelek. Wahaha. Ah. Mari kita sambat kembalinya Tuan Kegelapan. Bayangkan Taois. Sekarang Tuan Gelap sudah bangun. Kalian sudah tamat. Hahaha. Tuan gelap. Ah. Tuan gelap. Kenapa? Kenapa? Kau seharusnya tidak membunuhnya. Tetua Agung. Tuan Jelep. Tetua Agung, demi tujuan iblis, dan demi kebangkitannya. Telah bekerja tanpa lila. Meski dia melakukan kesalahan. Dia tidak pantas mati. Benar. Bagaimana bisa kalian memperlakukan tetua agung seperti ini? Kita harus bunuh dulu si Taois itu. Ya. Jangan lupa bahwa aku adalah Tuan Gelap. Tuan Jelep, setelah 10.000 tahun, kau masih sama saja. Lao Yuking. Kau gunakan pedang naga gelapku untuk melacak jiwaku, mencoba membunuhku lagi. Ide yang bagus sekali. Apa? Pedang Dewa Naga Langit, itu adalah pedang naga gelap. Keadaan sudah sampai sejauh ini. Jika kita saling menghormati wilayah masing-masing, aku bisa melupakan masalah ini. Tuan Iblis, pedang ini adalah pernyataan perang resmi antara dunia abadi dan dunia iblis. Kau masih terlalu banyak bicara. Tuan Iblis turun, satukan 3 dunia. Tuan Iblis turun, satukan 3 dunia. Tuan Iblis turun, satukan 3 dunia. Tak peduli kau adalah Tuan Iblis, atau Asheng. Berhentilah. Jurons Jalan Iblis. Memiliki tepian untuk kembali. Iblis, penampilan lahir dari hati. Iblis yang kalian bicarakan, tidak lain adalah keserakahan, amarah, obsesi, kebencian, dan penyesalan. Katakan padaku, mana di antaranya yang tidak bersemayam di hatimu? Agar tidak ada iblis di dunia ini. Kekulai, semua manusia binasa. Jalan berbeda takkan bertemu. Mengingat, hubungan guru murid kita, aku tak akan mempersulitmu. Pergilah sekarang.
Tuan Iblis. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kau mengajari aku apa yang harus kulakukan? In Bawahan ini tidak berani. Asheng. Jika kita bertemu lagi, sampai jumpa. Kita adalah musuh yang tak terdamaikan. Asheng. Aku memang tidak cocok jadi guru. Aku gagal melindungimu. Kembali ke sarang iblis. Tanpa perintahku, jangan melangkah keluar sedikit pun. Ya. Asheng. Benarkah kau sudah berubah jadi iblis? Ashui. Bajingan. Lagi-lagi kau mencuri anggurku. Kau tidak minum, tapi makan daging boleh, ya kan? Bajingan. Kalau mau makan, beli sendiri. Humph. Guru. Cepat datang coba teknik baruku. Asheng. Asheng. Aku, gurumu, yang telah mencelakaimu. Mao Qinfen. Leluhur Tao yang terhormat. Murid ini tidak becus. Aku telah mengecewakan kepercayaanmu. Kumohon, hukumlah aku. Yang terpilih 5 kehidupan. Ya, itu adalah ujian untukmu. Tapi yang benar-benar diuji adalah apakah di hadapan keuntungan dan kesulitan, kau bisa menjaga hatimu pada Tao dengan teguh. Kalau kau benar-benar membunuh Asheng, hati Tao-mu akan rusak, dan hampir mustahil bagimu mencapai Tao. Kumohon, leluhur yang terhormat, tunjukkan jalanku. Aku tidak boleh ikut campur urusan dunia fana. Sekarang Raja Iblis telah kembali. Dunia manusia akan mengalami malapetaka besar. Ini adalah pilhunyuan dan manual pedang wuji. Mereka akan membantumu dalam latihanmu. Kuharap kau berlatih dengan tikin dan penededikasi. Berhati-hatilah. Murid ini akan mengingatnya, ajaran leluhur Tao yang terhormat. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi kejahatan dan membela Tao. Xiaomen, selama 20 tahun ini, sebagai manusia, aku telah memahami banyak hal. Dalam hidupku, aku telah membunuh tak terhitung banyaknya. Hanya kau, yang bisa menghangatkan hatiku yang dingin, tapi kau mati karena kesalahanku. Melapor pada Raja Iblis. Sudah kubilang, jangan datang ke sini. Raja Iblis, ampuni nyawaku, masalahnya sangat penting. Tuan Kegelapan sudah bangun, sejak 3 bulan lalu. Dan dia tidak melakukan apa-apa selain menjaga. Mayat perempuan manusia itu. Lalu bagaimana dengan rencana menyatukan 3 kerajaan? Tuan Kegelapan pasti punya rencana baru. Dia pasti sedang menunggu waktu yang tepat. Rencana apa lagi? Kalau begini terus, aku bisa gila. Aku ingin membunuh. Aku ingin menaklukkan dunia ini. Saya melapor kepada sesepuh kedua. Di luar sarang ada seorang manusia bernama Xiaoli yang minta audiensi. Xiaoli. Anteknya Hen Yuan di dunia manusia. Apa maunya? Persilakan masuk. Ya. Tunggu. Sesepuh kedua, Tuan Kegelapan sudah memberi perintah. Apa yang kamu takutkan? Tuan Kegelapan hanya melarang kita keluar. Dia tidak bilang orang lain tidak boleh masuk. Kalau begitu, Dunyang mohon diri. Pengecut.
Xiaoli memberi salam kepada sesepuh kedua. Apa yang kamu bawa untukku? Ketika sesepuh agung masih hidup, dia berpesan padaku bahwa jika sesuatu terjadi padanya, aku harus datang kepada sesepuh kedua. Si rubah tua itu, Apalagi yang dia katakan? Sesepuh agung juga berkata bahwa di antara para siluman, hanya sesepuh kedua yang memiliki bakat besar. Jika Tuan Kegelapan tidak kompeten, bisa ditunjuk penggantinya. Lanjutkan. Aku punya cara agar sesepuh kedua mengambil alih kendali suku siluman. Un tuc m'embantu en Danek. Que takta Tuan Kegelapan. Dan kamu minta apa sebagai imbalannya? Xiaoli Berharap. Bisa menjadi siluman abadi yang mulia. Untuk melayani sesepuh kedua selamanya. Sebagai Nyonya Kegelapan Anda. Kalau begitu kita harus. Tetua ketiga meminta audiensi di aula utama. Katanya, ini masalah hidup mati bagi ras iblis. Tuan Iblis. Tetua ketiga, ada urusan APA? Tuan Iblis, Nyonya Nvidia berpendapat bahwa tetua kedua punya keberatan terhadap Tuan. Dia khawatir tetua kedua punya niat berkhianat. Saya mohon Tuan berhati-hati. Dia cuma ujung tombak dari kerajaan raja. Masa dia berani melawanku? Soal kekuatan, walaupun leluhur Dao datang sekalipun, belum tentu bisa mengalahkan Tuan Iblis. Tetua kedua ini juga sangat paham akan hal itu. TAPI, menghindari tombak yang terlihat itu mudah, tapi sulit menghindari panah dari kegelapan. Penjaga, panggil tiba tua kedua ke sini. Tan Wang memberi salam kepada Tuan Iblis. Kudengar akhir-akhir ini, kau tidak puas denganku. Saya hanya khawatir kapan Tuan Iblis bisa memimpin kami Untuk menjembalakan kejayaan ras iblis. dan menyatukan 3 kerajaan. Sudah kukatakan padamu. Menyerap energi iblis mereka diperbolehkan. Tapi jangan kepat nyawa mereka. Aku juga sudah bilang. Tanpa izinku, kau tidak boleh melangkah setengah langkah pun keluar dari sarang iblis. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Mereka kuma makanan. Membunuh mereka bukan masalah besar. Lagi pula, Saat manusia berada di titik paling putus asa, barulah rasanya paling lezat. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik sebelum bicara lagi denganku. Saya melapor kepada Tuan Iblis, Nona, yang telah menghilang. APA. Masih ada. APA lagi. Juga, relik iblis, telah menghilang. Katakan padaku, kalau memang kau yang melakukan ini. Majuan, kau sudah berubah. Kau tidak berniat menghidupkan kembali ras kita. Mojun yang dulu tidak akan memperlakukan kami seperti ini, hanya karena seorang wanita. Dunyong, selamatkan aku. Tan Wang, kukira kau hanya ambisius. Tapi aku tidak menyangka, kau berani menyentuh esensi iblis primordial. Itu adalah fondasi ras kita. Pertama, aku akan mencabut kekuatanmu. Setelah aku menemukan Xiaomin, aku akan kembali menghabisi dirimu. Dunyong, jagalah dia. Ya, Bajingan, Kau berani mengkhianatiku? memangnya kenapa kalau aku yang lakukan? Sekarang kau sudah kehilangan semua kekuatanmu. Dengan apa kau akan melawanku? Shaoli, Kau datang tepat pada waktunya. Berikan padaku esensi iblis primordial untuk memulihkan kekuatanku dan membunuh bajingan ini. Tetua ketiga, Xiaoli telah menyelesaikan misinya. Kau yang merencanakan ini. Hahaha, betul. Kalau mau menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Bodoh. Karena terlalu serakah. Hahaha, begitu kau mati. Dari 3 tetua besar, hanya aku yang tersisa. Bahkan Mojun akan menjadi milikku. Hahaha. di mata Majuan. Hanya ada wanita manusia itu. Kau, Jangan harap. ITU, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh arang sial sepertimu.
Saya laporkan kepada Tuan Iblis. Kami telah memeriksa seluruh sarang iblis. Kami tidak menemukan Nona Yang, ataupun esensi iblisnya. APA. Mereka tidak ada di sini. Mungkinkah? Ibu. Ini. Kenapa tempat tidur ini belum dirapikan? Sister, pasien tempat tidur ini di mana? Maksudmu si iblis malang itu? Dia meninggal. Dia meninggal. Tanpa uang. Buat apa datang berobat? Bahkan tidak ada yang mau menjemput jenazahnya. Ujung-ujungnya, kami yang harus urus. Jijik sekali. Kamu keluarganya, ayo, pergi bayar. Tagihan medis yang tertunggak. Aku bicara padamu. Aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian untuk ibuku. Energi iblisnya sangat pekat. Lihat. Kenapa ada orang di langit? Sejak aku punya ingatan, aku selalu mengikuti ibuku, berperilaku dengan sangat hati-hati, menelan amarah dalam segala hal, mengalah dan menerima. Dan hasilnya, aku hanya mendapatkan penggenen yang semakin parah. Kami hanya ingin hidup sederhana. Kenapa semua orang harus menyiksa kami? Aku akan membuat semua orang menemani ibuku. Hari ini, aku akan membuat semua orang membayar kematian ibuku. Xiaomin. Tapi bukankah dia sudah mati? Kekuatannya hampir menyamai kaisar. Xiaoma, Henteken, Kalo Terubegini. Banyak orang akan mati. Mari. Mati semuanya. Dia menuju ke arah kita. Lari. Kamu tidak. Ini benar-benar luar biasa. Tidak, dia harus dihentikan. Teman-teman, aku mempertaruhkan nyawaku untuk kalian. Teknik pertama dari gaya pedang tak terbatas. Pedang menembus langit. Pergila. Xiaomin. Asheng. Kenapa kau melakukan ini? Kau berani melukainya? Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kalau kau benar-benar mencintainya, kau tidak akan mengubahnya menjadi Pembunu yang kejam. Bukan urusanmu. Kalau kau melangkah lagi, sampai mati. Asheng. Pada akhirnya, guru dan murid. Bawa Nona yang ke kamarnya untuk beristirahat. Zhenyang, apa yang terjadi? Tuan Iblis, tidak lama setelah kalian pergi, seorang kaisar manusia yang kuat menyerang kami secara tiba-tiba. Lisik Sikhelai. Apakah dia? Apakah kalian tahu siapa dia? Ketika aku datang ke sini, aku bertemu dengan Mao Qinfen. Dia sudah mencapai Kerajaan Imperial. APA. Pendeta Taoist dari kerajaan surgawi itu, hanya dalam 3 bulan, telah melampaui 2 kerajaan besar. Dan mencapai Kerajaan Imperial. Bagaimana mungkin? Mungkin dia mendapatkan beberapa kesempatan dari Yuking tua itu. Jika dipikir begitu, masuk akal. Pertama, dia mencuri esensi iblis primordial. Lalu menggunakan Nona Yang untuk menempa tubuh 10.000 iblis. Tujuannya adalah mengalihkan perhatianmu. Siapapun yang berani menyentuh Xiaomin, aku tidak akan membiarkan satupun selamat. Zhenyang, bagaimana dengan TNWNG? Elder kedua, selama pertempuran besar, terbenam. APA, apa kerugian kita? Lebih dari 10.000 iblis. Untungnya, aku berhasil mengambil kembali relik suci klan kita, esensi iblis primordial. Jadi, aku harus mengakui jasamu.
Aku tidak berani mengklaim jasa apapun. TAPI. Manusia telah merencanakan ini. Dengan satu-satunya tujuan untuk memusnahkan ras iblis kita. Kita tidak bisa terus duduk menenggemari. Dalam 20 tahun ini, yang telah aku hidup dengan memersiti tubuh manusia. Aku telah melihat semua penderitaan di dunia. Aku tidak berniat memulai perang lagi. Tapi sekarang aku melihat bahwa belas kasihan dan toleransiku telah mereka tafsirkan sebagai kelemahan. Jika dunia ini tidak ada tempat untuk kita, maka kita akan menggulingkan dunia ini dan membangun tatanan baru. Iblis-iblis, dengarkan perintahku. Ha! Kumpulkan 3 pasukan. Bersiaplah untuk perang. Xiaomin, kau sudah bangun. Jangan sentuh aku. Kau adalah penjahat yang terkutuk. Kau sangat membenciku? Bukankah aku harus membencimu? Rascal Atmala, yang membunuh ibuku, lalu mengubahku menjadi ini, menjadi makhluk yang bukan manusia maupun iblis. Aku ingin menyebabmu berpengkeping. Mencabikmu hidup-hidup. Benar. Semua ini kusebabkan. Maafkan aku. Jika kau ingin membunuhku, silakan. Baik. Kau Asheng, atau Tuan Kegelapan? Mengapa duniaku menjadi seperti ini? Mengapa? Mengapa? Pergi. Aku tak ingin melihatmu. Pergilah. Kiliar. Berikutnya, berita lokal. Bos, beri aku segelas anggur. Segera. Saat ini identitas kedua orang tersebut belum diketahui. Stasiun kami akan terus melaporkan. Ah, berita ini sangat palsu. Alien? Simpan saja kembaliannya. Makhluk luar angkasa. Ada makhluk luar angkasa. Ada makhluk luar angkasa. Ini dia. Lihat, dia baru aja datang ke tokoku. Bahkan dia kasih tip. Beneran ada makhluk luar angkasa. Dia gila. Beneran ada makhluk luar angkasa. Beneran ada makhluk luar angkasa. Kayaknya. Mulai sekarang aku harus menyamar kalau mau keluar. Kiliar. Ini adalah sarang iblis. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Ternyata benar, kamu adalah master dari kerajaan kekaisaran. Persepsimu luar biasa. Kamu datang sendirian. Kumabut puji-puji aku? Kamu baru saja menyerap energi iblis primordial. Belum sepenuhnya kamu cerna. Untungnya, kalian berdua cocok. Benget. Nggak ada penolakan. Kalau energi iblis primordial ini sudah selesai aku cerna, mencapai kerajaan suci, cuma masalah waktu aja. Sekarang ras iblis sedang merosot. Dari 3 tetua besar, cuma aku yang tersisa. Bajada kamu mengkapai kerajaan suci. Aku akan angkat kamu jadi santa dari ras iblis. Kekuatanmu akan cuma di bawah Raja Iblis. Pada saat itu, menghancurkan dunia manusia bakal gampang banget. Kenapa kamu bantu aku? Kita sama-sama dari ras iblis. Tentu aja kita harus bersatu melawan musuh bersama. Hanya dengan menduduki dunia manusia, kita ras iblis baru punya masa depan yang lebih baik. Iya kan? Manusia-manusia hina itu, aku akan bikin kalian bayar dengan darah. Ya, Merla. Bensler aku. Biar aku bantu kamu mengaktifkan keinginan terdalammu. Jinyong, bagaimana persiapannya untuk mengumpulkan pasukan iblis? Tuan Kegelapan, sudah ada 600.000 prajurit iblis yang siap tempur.
dan masih terus bertambah. Bagus. Kita akan kumpulkan 1 juta prajurit iblis, dan bersama-sama, menaklukkan kerajaan manusia dan dewa. Kali ini, aku akan mengambil kembali Senua Yang Hailong Diriku. Tuan Kegelapan. Duniang ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi aku tidak yakin apakah sebaiknya. Katakan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Sesepuh agung dan sesepuh kedua sudah tidak bersama kita lagi. Menaklukkan manusia akan sangat mudah. TAPI. Kerajaan Dewa. Kerajaan Dewa yang tidak berarti itu. Tidak menakutkan. Soal kekuatan dengan kehadiran Tuan, kita tidak perlu takut apapun. Tapi manusia dan dewa. Sungat lisik dan berkinat. Kita tidak tahu berapa banyak lagi tipu maslahat yang mereka punya. Seperti terakhir kali, ketika mereka mencuri inti esensi iblis primordial kita, itu adalah hal yang harus kita waspadai. Lalu apa saranmu? Karena Nona Yang telah menyatu dengan inti esensi iblis primordial, untuk memastikan 100%, mengapa kita tidak melatihnya untuk menjadi gadis suci? Dia akan menjadi aset besar dalam pertempuran. Apa yang kau katakan? Maaf Tuan Kegelapan. Bawahan ini hanya ingin meringankan beban Tuan. Inti esensi iblis primordial dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tapi juga dapat mengganggu pikirannya. Terakhir kali itu karena jumlah yang diserap sedikit. Dan lagi, Xiaomin memiliki sifat yang baik hati. Karena itu, dia tidak mengalami kerasukan terbalik. Kalau orang lain, akibatnya tak terbayangkan. Tuan Kegelapan. Duniang bicara tanpa berpikir. Saya menunggu hukuman Tuan. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan mengizinkan dia terlibat dalam perang ini. Ya. Kilyar. Aku ingin sendirian. Masalah ini tampaknya bukan Tuan yang memutuskan. Tuan Ying, silakan dinikmati. Zhao Zili. Kamu mengirim orang untuk menabrak dan membunuh ibuku. Dan kamu memaksaku untuk menjual diriku sendiri. Kamu bilang, kamu mau mati bagaimana? Xiaoming, pertama, tenang dulu. Kita kan sahabat baik. APA, sekarang kamu tahu rasanya takut. Semuanya karena sesepuh besar yang memaksaku. Kali ini aku juga mempertaruhkan nyawaku, menyelamatkanmu. Bukan begitu? Menyelamatkan. Kamu menyebut ini, penampilan yang bukan manusia bukan iblis ini, sebagai penyelamatan? Tunggu, aku bisa membuatmu lebih kuat. Aku tahu kamu ingin balas dendam. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kamu baru bisa melakukan apa yang kamu mau. Dalam 1 menit. Kalau aku tidak dengar apa yang aku mau, kamu tahu akibatnya. Kekuatan ras iblis berasal dari energi iblis primordial. Kamu bisa langsung mencapai kekuatan tingkat imperial. Juga karena kamu menyerap kekuatannya. Sampai sekarang, hanya kamu yang bisa mengendalikannya. Kamu tinggal punya waktu 10 detik. Energi iblis primordial ini. Kamu benar-benar akan sebaik itu, membantuku? Ini adalah sesuatu yang kusimpan untuk diriku sendiri, untuk meningkatkan kekuatanku. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan memberikan semuanya padamu. Bagus. Inilah kekuatan itu. Aku akan membuat semua orang yang telah menyakitiku membayarnya. Bodoh. Hari di mana kamu menjadi gila adalah saat aku akan naik tingkat. Menyebalkan sekali. Sudah ada satu tuan iblis yang membuatku pusing. Aku tidak menyangka Xiaomin juga berubah menjadi iblis. Dan lagi, menjadi ahli di tingkat kaisar mendatang. Mao Qinfen. Murid, Membri Salam kepada Patriark Dao. Kamu telah mencapai alam kekaisaran. Bagus. Aku telah menemukan sarang para iblis. Temani aku untuk membasmi mereka, agar masalah ini tuntas sampai ke akarnya. Patriark Dao. Bukan karena aku takut mati. Hanya saja murid ini sendirian dan lemah. Berhadapan dengan sejuta iblis. Itu seperti melempar telur ke batu. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi para dewa dari dunia atas, masing-masing bertanggung jawab atas fungsi vital bagi jalannya 3 alam. Jika mereka bertindak tergesa-gesa melampaui batas,
dan menderita balasan jalan surgawi. Tatanan 3 alam juga bisa runtuh, maka pertumpahan darah juga tak terhindarkan. Begitu ya. Demi kebaikan 3 alam, jika perlu, bahkan jika aku menderita balasan jalan surgawi dan binasa, aku akan turun tangan untuk membantumu. Dalam hal ini aku memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Patriark Dao, jangan khawatir. Meski harus hancur berkeping-keping, murid ini akan memberikan segalanya. Jika ini berhasil, jasanya akan sangat besar. Kamu bisa naik pangkat menjadi Raja Dewa Dunia Atas. Warisanmu akan abadi 1000 musim gugur. Murid ini hanya berharap mengembalikan dunia fana ke tempat yang murni. Semoga teman-teman lama tetap aman. Yang mulia ini mengakui niat baikmu. Terima kasih, Patriark Dao, atas pengertiannya. Asheng. Xiaomen. Shengqing. Zhenyang. Dunyang, kau mengakui kesalahanmu? Dunyang Tidak Tahu. Botol esensi iblis ini, kau yang memberikannya padaku. Kenapa Xiaomin memegang botol yang sama persis? Hasty Xyli. Dia yang menyembunyikannya. Kau maksud dia? Song Zonglao, tolong aku. Kau pelayan hina. Sudah berbuat seperti ini, masih berani minta ampun? Kakak. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kau mau bunuh untuk tutup mulut? Seperti yang kau lakukan pada Tianwang. Mojan, jangan dengarkan fitnahnya. Kesetiaanku padamu, jelas seperti matahari dan bulan. 10.000 tahun ini, apa yang kalian pelajari di dunia manusia? Semuanya kalian gunakan melawanku. Majuan Kasahanala. Dunyang, aku hanya ingin untuk perang besar, memberikan jaminan kekuatan. Kalau bukan karena perang besar sudah dekat, dan ini saatnya butuh orang. Kau mati seratus kali pantak kakak. Aku telah menjekutamu, mempertaruhkan nyawa selama puluhan ribu tahun. Dan kau kenapa? Aku anugerahkan formasi 36 penjaga surgawi padamu. Bentangkan mereka di depan dan di sekelilingmu. Dengan begitu, kau bisa memanfaatkan keberuntungan surgawi untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Selain itu, aku anugerahkan formasi 72 iblis duniawi padamu. Bentangkan mereka di sekitar sarang iblis. Dengan begitu, kau bisa memusatkan energi bumi untuk membantumu membasmi para iblis. Aku mau kensing. Di atas keledai malas, selalu saja harus pipis. Hei, ada apa denganmu? Formasi-formasi Patriark Dao itu benar-benar dahsyat. Ada yang tidak beres, ada kejadian serius. Kenapa terburu-buru sekali? Lapor, saya melapor kepada sesepuh ketiga. Di luar sarang iblis, entah bagaimana caranya. Banyak Formasi Ajaib Telemungkul. Banyak Saudara-saudara kita telah ditelan. Bagus. Mereka sudah mencetak pintu kita. Tepat saat aku tidak tahu di mana harus melampiaskan amarahku. Ikuti aku. Siapa yang berani menantang ras iblis kita? Kaluar sekarang dan mati. Mao Qinfen dari Gunung Maoshan. Hadir. Jadi kau asai fanatik tua. Tuan kegelapan pernah mengampunima. Dan sekarang kau balas dengan kedaksishan. Membunuh rakyatku. Ras gelap adalah wabah bagi dunia. Camille Yongadil. Harus membasmi kejahatan dan melindungi jalan kebenaran. Sangat munafik. Bicara tentang kebajikan dan moral. Membunuh rakyatku. Bukankah itu juga dosa yang sangat berat? Omong kosong. Sejak dulu, kebaikan dan kejahatan tidak bisa disatukan. Ras gelap membantai makhluk hidup. Itu tak tertahankan bagi langit. Hahaha. Kau bilang kami membantai makhluk hidup. Kami hanya membunuh mereka yang pantas mati.
Tapi kalian sebaliknya? Siapa di antara kalian yang tangannya tidak berlumuran kejahatan? Dengan hak apa kau bilang kami memiliki dosa yang sangat berat? Rotorika Yang Menipu. Hari ini, ras gelap. Jikatidak main dure que Keraja en Eraka. Jangan Salakan Aku. Karena akan memulai pembantaian. Kau pikir karena sudah mencapai kerajaan kekaisaran, lalu bisa datang ke sini, mengoceh omong kosong? Aku beritahu dengan jelas. Di antara yang gelap, ada banyak yang kuat. Membunuhmu, seperti menginjak semut. Pada awalnya, aku hanya ingin membujuk kalian untuk menyerah. Karena kalian bersikeras dalam kesalahan, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan untuk menghentikan perang. APA, tingkat kelima kerajaan kekaisaran. Untuk terakhir kalinya kukatakan, mundurlah dari dunia manusia, dan aku bisa mengakhiri urusan ini di sini. Kau bicara seperti orang gila. Prajurit kegelapan. Lebih baik mati daripada mundur. Baik, hari ini, meski harus membasmi semua yang gelap, aku tidak akan mengizinkan kalian kembali untuk menebar kekacauan di dunia. Besar sekali omongannya. Majuin. Asheng. Apa yang terjadi? Apakah orang tua Yuking itu tidak berani datang, dan dia mengirimmu sendiri untuk mati? Asheng. Kamu juga pernah menjadi bagian dari jalan kami. Bagaimana bisa kamu tidak menghormati pemimpin jalan Dao? Kalau tidak kau sebut, aku sudah lupa. Di satu sisi ada guruku, di sisi lain ada klanku. Membunuhmu adalah tidak setia dariku. Tidak membunuhmu adalah mengkhianati tugasku. Sungguh dilema. Katakan, apa yang diperlukan agar kau berhenti? Selama kalian tidak meninggalkan dunia manusia sehari pun, aku tidak akan berhenti. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menghentikanku. Majuin. Itu masih harus dilihat. Formasi 72 bintang bumi jahat. Aktifkan. Apa ini? Kita Daikpang. Aduh. Energi formasi ini sangat murni. Memiliki efek bawaan yang menekan ras iblis. Menjamahnya berarti mati. Mari kita lihat bagaimana sebuah formasi yang begitu sepele bisa menghentikan pasukan iblisku yang berjumlah 1 juta. Gerbang Azura. Buka. Gerbang Azura. Malay. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan ini membuatku tercekik. Aku tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi? Lalu sikap sombongmu yang tadi itu? Bukannya tadi kamu ingin membasmi klan iblisku? Inikah perbedaan antara dia dan aku? Hanya dengan satu raungan, aku sudah terluka dalam. Itu cuma keunggulan jumlah. Dengan formasi bumi jahat ini, kalian tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Bodoh. Apa? Tapi itu kan, formasi besar yang memusatkan energi bumi kerajaan surgawi. Hanya dengan satu tebasan pedang. Ini. Bagaimana mungkin? Sudah selesai kagumnya? Dunyang. Ya. Biarkan mereka hidup. Baik. Tangkap mereka. Berani. Lao Yuking. Yuqing yang tua. Akhirnya kau mau muncul juga. Tuan Iblis, kekuatanmu semakin meningkat. Setelah disegel 10.000 tahun. Kau tahu tidak, aku sibuk dengan apa? 10.000 tahun yang lalu. Kalau bukan karena kau memicu perang antara 3 kerajaan, kami 3 murni, bagaimana mungkin bersatu untuk menekanmu? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan 2 orang tua lainnya? Aku sudah tidak sabar untuk menggunakan kepala kalian sebagai persembahan untuk pedangku. Tuan Iblis, kau menginjak-injak tatanan 3 kerajaan secara terang-terangan. Tidak takut akan hukuman langit? Hukuman langit? Teras, untuk mengirim kami ke neraka? Hahaha, jangan lupa bahwa kami, Kelur merangkak dari neraka.
Sepertinya kau sudah bulat tekad untuk merusak Kizian Bangan dan kedamaian 3, Karajan. Kedamaian siapa? Apakah kedamaian kalian? Dari posisi tinggi kalian, ambil contoh kerajaan fana, pembagian kelas, perang tak berujung, kekacauan dan kebingungan. Di mana kedamaiannya? Karajan Fana, sebagai salah satu dari 3 Karajan, berhak atas otonomi. Kami, para dewa, hanya harus menjamin panen yang baik dan melindunginya dari kerusakan ras iblis. Kau selalu bilang bahwa ras iblisku bersalah atas kejahatan mengerikan. Tapi sejak aku bangkit kembali, selain Hen Yuan, aku belum membunuh siapapun. Dan kau menghasut manusia, untuk menyerang serangku sakralisik, melukai puluhan ribu pengikutku. Hari ini adalah hari terakhirmu. Ketika ingin memaksakan sebuah kejahatan, tidak pernah kekurangan alasan. Tuan Iblis, jika kita benar-benar berperang total, paling ringan, akan terjadi pertumpahan darah. Paling buruk, 3 Karajan akan hancur. Maka kita berdua akan rugi, dan tidak ada yang mendapat manfaat apapun. Lebih baik setiap pihak mengirim seorang perwakilan untuk menyelesaikan masalah ini dalam sebuah duel. Jika kami yang menang, kalian akan mundur ke kerajaan neraka, dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kerajaan fana dan dewa. Melihat pasukan kami sudah di depan pintu, kau mencari jalan pintas. Jangan mimpi. Junyang, baiklah. Sebenarnya aku tidak berniat melanjutkan pembantaian. C7. Tuan Iblis. Jika aku yang menang, Karajan Fana dan 2 akan berada di bawah kekuasaan ras iblisku. Baik, Mao Qinfen, kedamaian dan kemakmuran 3 kerajaan. Bergantung pada pertempuran ini. Kupercayakan ini padamu. Murid ini tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Para iblis mengirim. Aku yang akan menghadapinya. Xiaomin, jangan bodoh. Sekarang aku adalah prajurit iblis. Ruiseñor. Hanya dengan menghancurkanmu, Raja Iblis akan menjadi milikku. Asheng. Mengubah Xiaomin menjadi iblis sudah cukup. Tapi sekarang kau memiliki pasukan iblis sejuta orang. Masih menggunakan Xiaomin sebagai perisai. Itu terlaluina. Xiaomin. Ini bukan permainan. Kembalilah sekarang. Aku sudah mencapai kesucian. Katakan di antara para iblis, selain dirimu. Siapa yang lebih punya peluang menang dariku? Raja Iblis. Ruiseñor benar. Demi kepentingan situasi keseluruhan. Untuk sementara tidak ada pilihan lain. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan diam-diam. Ketika ini selesai, aku akan meminta pertanggungjawaban. Xiaomin. Heitai. Ingat, jangan memaksakan diri terlalu keras. Xiaoma, aku tidak ingin menyakitimu, tapi pertempuran ini sangat penting. Aku tidak akan menahan diri. Hannes Pademir. Meskipun Xiaomin telah mengkapai Karajan Sisi, dia kurang pengalaman dalam pertarungan nyata. Meskipun Mao Qinfen tidak sekuat dia punya banyak pengalaman bertarung. Hasil pertarungan ini masih belum pasti. Perbedaan kekuatan sangat jauh. Formasi 36 penjaga surgawi. Aktifkan. Tingkat ke-6 kerajaan kekaisaran. Baru tadi dia ada di tingkat ke-5. Bagaimana bisa naik secepat itu? Teknik kedua pedang tak terbatas. Tu j'entre dans Imanamana. Ruiseñor tak terkalahkan. Ruiseñor akan menang. Wah, masih belum cukup. APA. Tingkat ke-7 dari kerajaan imperial. Setelah mencapai kerajaan imperial, seorang kultivator biasa bisa menghabiskan puluhan tahun, tanpa bisa maju satu langkah pun. Dan dia mencapainya dengan sangat mudah. Dia telah membuat kemajuan. Tuan Iblis, setelah 10.000 tahun, aku tak pernah menyangka kau akan kembali untuk memulai perang di antara 3 kerajaan. Manusia punya pepatah yang bagus. Orang kaya yang tidak berusaha akan tetap kaya. Orang miskin yang tidak berusaha akan tetap miskin. Kami bangsa iblis telah ditindas selama beberapa generasi. Katakan padaku, apakah ada orang yang pernah peduli dengan hidup atau mati kami? Bagaimana aku tidak memberontak? Kami bersumpah mengikuti Tuan Iblis sampai mati. Hahaha. Kau lihat, ini adalah kehendak rakyat. Karena itu,
Apakah kau berniat mengubah 3 kerajaan menjadi neraka? Bagaimana kau tahu bahwa begitu 3 kerajaan ada di tanganku, keadaannya tidak akan membaik? Aku takkan pernah mempercayakan kemenangan 3 kerajaan pada sekelompok iblis. Lebih baik kau urus saja hidungmu sendiri. Jangan sampai kau kalah begitu telak, sampai jadi bahan tertawaan. "10.000 iblis. Bersatulah menjadi satu." Manifestasi Dharma Surgawi. APA masih terus naik. Sudah mencapai tingkat ke-9 Kaisar. Tidak, ada yang tidak beres. Ini sebuah formasi, Nona. Ya, Seharusnya ini duel 1 lawan 1. Bagaimana bisa ada pihak ketiga yang ikut campur? Lao Yuking, Perani Beraninya kau kira. Taruhan sudah? Ya sudah, kalau kalian menyerah sekarang, hukumannya akan kubuat lebih ringan. Siapa bilang aku kalah? Xiaoman, Berenti, energi iblis primordial, sedang merusak kehendakmu. Jangan mendekat. Aku tak tahu apakah kau Raja Iblis, atau Asheng. Tapi aku tahu, bahwa di dunianya, selama ini kaulah yang selalu melindungiku. Kali ini, kini giliranku untuk melindungimu. Lubang hitam penelan. Cepat, Mao Qinfen. Bunuh dia cepat. Sialan. Tubuhku, setelah menahan, kekuatan supermanusia ini begitu lama. Sud attaque sangloplagie. Mao Qinfen, apa yang kau lakukan? Tinggal 1 langkah terakhir. Bangun. Gaïa Pedantertingi. Teknik ke-9. Konvergensi 10.000 pedang. Arg. Ha. Sudah. WK. Tuan Kegelapan, kamu yang menyerang duluan. Kamu kalah. Semua ini rencanamu, benar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Satu adalah guruku. Yang satunya, wanita yang paling kucintai. Kamu sengaja menempatkan mereka di depanku, agar mereka bertarung sampai mati, dan aku tidak bisa campur tangan, benar? Aku hanya bisa bilang, Takter Langit Takbol Dayangkap. Komedi ini harus berakhir. Ada APA, kamu mundur. Jika kalian bersikeras mencari kematian, maka aku tak punya pilihan selain menghancurkan kalian jadi debu, agar kalian tak pernah bereinkarnasi. Tidak. Akulah yang akan melakukannya. Aku tak akan menyisakan siapapun. luar biasa. Tuan Kegelapan akhirnya serius. Señor Oscuro. Shao. Hahaha. Hen Yuan. Dia adalah Sang Tetua Agung. Sang Tetua Agung belum mati. Señor Oscuro, kau tidak menyangkanya, kan? Aku sudah menanam benih kebencian di Xiaomin. Sudah lama sekali, dan sekarang aku baru saja menyerap kebencianmu yang kuat. Aku telah bangkit kembali. Hen Yuan, beranikah kau memberontak melawanku? Lalu apa yang terjadi jika aku memberontak? Aku telah melayani ras iblis dengan setia. Tapi kau, demi seorang wanita manusia biasa. Kau membunuhku tanpa ragu. Dengan hak apa? Kukatakan padamu, jika aku ingin membunuhmu, sekejap mata. Selama masih ada 1 orang saja yang menyimpan dendam di hatinya, aku akan abadi. Hahaha. Jadi, kau telah bersembunyi di dalam kesadaran Xiaomin, memanipulasi kebenciannya. Tepat sekali. Tapi itu berkat beberapa orang yang menambah minyak kai api. Aku selalu waspada terhadap orang-orang dari kerajaan langit, tapi pada akhirnya, aku diserang secara tiba-tiba oleh orang-orang yang paling kusayangi. Hahaha, tunggu sebentar. Sudah selesaikah kalian mengobrol? Tunggu sebentar. Sudah selesai mengobrol. Kalian bisa mati.
Daozu, Berani Beraninya Komangambil Kentungan dari Kelemaran Orang Jika Raja Iblis tidak mati, akibatnya akan tak terhingga. Lebih baik aku menerima balasan dari jalan surgawi dan mengorbankan diriku sendiri daripada semua makhluk di 3 dunia menderita. Munafik, tak tahu malu. Raja Iblis, setelah kau mati, aku akan mengurus suku iblis untukmu. Ayo pergi. Heng halang. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kalau kau mati, jangan bawa aku bersamamu. Mari. Tapi kau duluan. Bahkan jika aku mati, aku akan hidup kembali. Mauchin, apa yang kau lakukan? Daozu, jadi semua ini adalah tipuan yang kau rencanakan dengan hati-hati. Kali ini, bidak catur ini akan beralih ke sisi lain. Hari ini, Raja Iblis akan jatuh oleh tanganku karena jalan kita berbeda. Kau hila, pergi. Aku tidak akan pergi. Terakhir kali, aku tak bisa mencegahmu terjerumus. Kali ini, aku tak akan meninggalkanmu untuk apapun. Teknik ke-9 pedang ketak terhinggaan. Konvergensi 10.000 pedang. Bodoh sambal, kau kira bisa menghentikanku? Ini keputusanku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Mau Kinfen, aku hanyalah iblis yang kejam. Aku tak pantas kau lakukan ini untukku. Tidak peduli apa kata orang, kau akan selalu menjadi murid terbaikku. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah tak bisa melindungi istri dan anakku. Aku telah hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Bahkan jika aku mati, kali ini, aku tak akan biarkan itu terjadi lagi. Apakah dia? Tuan Iblis, Lerla. Sudah terlambat. Xiaomin. Kamu, Jangan bergerak. Sebentar lagi selesai. bagaimana mungkin? Tapi aku sudah. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Sekarang, hidup yang baik. Kenapa hal yang sama selalu terjadi? Aku hanya terdiam menatap orang-orang yang kusayangi satu persatu di hadapanku, Mary. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kali ini, aku ingin mengambil keputusanku sendiri. Asheng. Xiaomin. Kenapa kamu begitu bodoh? Jangan sedih. Bagiku, ini juga sebuah pembebasan. Lepaskan aku. Xiaomin. Veil. Aku ingin menjadi pahlawan besar dan melindungi Xiaomin. Kenapa? Kenapa? Aku sudah jadi pahlawan legendaris. Tapi tetap saja aku tak bisa melindungimu. Tak pernah kubayangkan ada wanita seberani itu di dunia ini. Yuking yang tua. Bukankah nyawaku yang kau inginkan? Sekarang aku cuma tubuh yang luka-luka ini. Aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kalau kau lepaskan klanku, kau boleh lakukan apa saja padaku. Tuan Kegelapan. Tidak mungkin. Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati. Ya Tuan Kegelapan, kami tidak takut mati. Diam Sinua. Ketika aku sudah tiada, bertingkahlah yang baik. Dari debu kau berasal, dan akan kembali menjadi debu. Akhiri hidupmu. Tidak. Asheng.
Anaku. Mao Qinfen, karena bertarung melawan ras kegelapan dan menyelamatkan dunia, kami menganugerahimu naik ke alam yang lebih tinggi, membungkuk dan ucapkan terima kasih. Tidak perlu. Apa yang kau katakan? Setelah pertempuran ini, aku telah memahami bahwa alam surgawi bukanlah tempat yang murni. Aku ingin tetap tinggal di dunia fana. Dan Torumelin d'Inji Jalanyang Cupili Didalamati. Kenapa? Mojun, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa? Hahaha. Siapa itu? APA, suaraku saya tidak kau kenali? Hen Yuan, kamu belum mati. Selama masih ada kebencian di dunia ini, aku abadi. Kamu datang tepat pada waktunya. Hari ini akan kebunuh kamu. Untuk membalaskan dendam Mojun. Mojun saja tidak bisa menghancurkan aku. Kamu pikir kamu bisa? Meski kubunuh kamu 1000 kali, 10.000 kali, akan kuhancurkan kamu berkeping-keping. Aduh, yang benar-benar membunuh Mojun adalah si tua Yuking. Sekarang setelah Mojun tumbang, rencana besar kebangkitan ras iblis. Hanya bergantung pada kita berdua, bersama. Kamu bicara mudah saja. Tanpa Mojun, kekuatan ras iblis melemah. Kekuatan kita tersisa kurang dari 1/10. Belum lagi kerajaan surgawi. Dan para biarawan tahu terkutuk itu selalu mengawasi kita. Sulit untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Lihat, apa ini? Pedang naga iblis. Hari itu, aku menyempatkan diri untuk mengambil darah dari jantungnya. Sekarang ia mengakuiku sebagai tuannya. Kekuatanku meningkat sangat besar. Meski kamu punya pedang naga iblis, lalu apa? Kekuatan gabungan kita berdua tidak bisa menyaingi kerajaan surgawi. Seni analisis agungku dapat melacak setiap jejak kebencian. Ditambah dengan seni rayuanmu. Jika kita maksimalkan semua keinginan di hati manusia, kita akan memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, apakah kita masih takut pada para biarawan tahu terkutuk itu? Benar. Bayarlah 3 lam. Mengyubar Mojun. Liat APA? Emang lu nggak punya mata? Lu butuh pelajaran yang benar. Lu bisa nyetir atau enggak? Jangan kayak anjing, nggak tahu tempat. Mau gue bunuh? Aduh, tolong. Gue ditabrak. Dia mati. Aduh. Tuan Kegelapan Sudamati. Kok masih bisa ada banyak orang terkorupsi oleh energi kegelapan? Aigreko. Ini, Ada APA? Kok gue duduk di lantai? Lu baik-baik aja? Enggak. Gue baik-baik aja. Maaf, gue ganggu lu. Energi kegelapan berkumpul ke arah Sarang Kegelapan. Jangan-jangan sisa-sisa ras kegelapan. Hahaha. Dengan kekuatan tak terbatas ini, meskipun Kaisar Surgawi sendiri datang, aku tidak akan takut padanya. Balas dendam Raja Iblis. Akan kubayar dengan darah. Seluruh kerajaan surgawi. Wah, saat harimau tidak ada di gunung. Monnier Pin Jadiraja. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah iblis kita? Kau itusi tua hedang besar? Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini akan kumulai darimu. Jadi kalian berdualah yang bertanggung jawab. Hidung Bizar. Jangan kira karena didukung kerajaan surgawi, kau bisa bertindak semaumu. Untuk menghadapi kalian berdua, tidak perlu patriar turun tangan. Aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Tapi, aku tidak akan sepemaaf. Seperti Raja Iblis. Raja Iblis.
Mangorbankan nyawanya. Untuk membawa kedamaian bagi 3 kerajaan. Dan juga untuk melindungi. Rakia Iblis kita. Rohnya baru saja pergi. Dan kalian sudah menumpahkan darah lagi. Apakah kalian tidak sedang mengkhianatinya? Semua ini salahmu. Kau bersekutu dengan Kerajaan Surgawi untuk membantai rakyat kita. Utang ini akan kubayar padamu cepat atau lambat. Kau tidak bisa membedakan yang baik dan jahat. Ku kira kepala dan bodoh. Kau hanya mengoceh omong kosong. Mau bertarung atau tidak? Ha. Sekarang kamu takut? Para iblis, di bawah kepemimpinanku, akan menyatukan 3 kerajaan. Kalau begitu, aku, atas nama Raja Iblis, akan kuberikan pelajaran yang baik. Besar mulut sekali. Terima ini. Aha. Orang tua sialan. Kekuatanmu luar biasa. Hashem. Kamu masih punya waktu untuk menyerah. Jangan senang dulu. Hihi. Meledaklah. Ha. Sialan. Mereka sudah mengkapai kerajaan suci. Batas langit dan bumi. Teknik pedang kosmik. Ya. Ha. Sekarang juga akan kubuat kamu merasakan ini. Ha. Pedang naga hitam. Bagaimana bisa melayanimu? Karena akulah pemimpin sejati para iblis. Angkur kau. Kita berdua ada di tingkat kelima Kerajaan Suci. Tapi bersama-sama. Kita tak bisa melawannya. Dia cuma daging dan tulang manusia biasa. Sekarang aku tak terikat. Hatiku teguh. Dan terhubung dengan langit dan bumi. Iblis dan bidah seperti kalian tak bisa menggoresku sedikit pun. Tubuh setengah dewa. Tidak mungkin. Aduh. Aku takkan kalah. Aduh. Hen Yuan, kau sedang apa? Demi cita-cita besar kebangkitan ras iblis, aku terpaksa mengorbankanmu. Hen Yuan, kau takkan mati dengan tenang. Tidak. Hahaha. Kami akan membantumu. Hashem. Xiaoma. Baiklah. Potong awan yang melayang di atas. Potong fondasi bumi di bawah. Ragukan pedang Kaisar Hang Wangfu. Perji. Aku sudah melampaui keadaan suci. Dan lagi, aku punya pedang naga hitam. Bagaimana mungkin aku kalah? Hatimu tidak murni. Pedang naga iblis di tanganmu. Cuma mainan belaka. Hari ini, kemampuanku belum cukup. Bunuh atau potong-potong saja aku. Terserah kamu. Tapi, tidak akan lama lagi. Sebelum aku bangkit kembali. Kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Dengan kekuatanmu.
Calo Koambil Jalan Benar. Membawa manfaat bagi 3 kerajaan. Itu akan jadi perbuatan mulia yang besar. Harga diri apa yang dimiliki klan iblis kami? Masa kami jadi anjing kalian? Semua makhluk itu sama. Lalu apa gunanya? Bicara soal harga diri atau aib? Kerajaan surgawi sudah menindas kami selama 10.000 tahun. Penghinaan seperti itu, bagaimana bisa kulupakan? Kau juga sudah melukai jutaan rakyat manusia kami. Melakukan kejahatan yang mengerikan. Tapi, pemimpin jalan, tidak membasmi kalian sampai habis. Du qu'en végis-tu? Hahaha. Kau ketawa apa? Aku ketawain kamu? Yang makan nggak 3 kali sehari, nggak punya rumah tetap, dan mati-matian berjuang. Buat orang yang nggak penting buatmu, mau cari apa dengan itu? Seorang kesatria besar, harus membela keadilan. Dan melindungi yang lemah. Kalau aku cari sesuatu, aku cari kedamaian di dunia. Agar orang-orang hidup tenang dan bahagia. Kamu terlalu sok suci. Kurasa Gerombolan, Semut Semut. Itu nggak akan berterima kasih padamu. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bagaimana menurutmu? Oke. Hahaha. Taruhan apa? Aku ingat kau bilang. Setan menyerang dunia manusia. Hanya karena mereka menderita di neraka. Kalian adalah rakyat. Yang Gasheng. Rela lindungi dengan nyawanya. Setiap makhluk punya jiwa. Aku yakin di hati mereka, bukan cuma ada kejahatan. APA, kau tidak bunuh aku? Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tapi juga akan memberi para setan tempat di dunia manusia untuk hidup, untuk lari dari neraka, dan hidup berdampingan dengan manusia. Kau. Hehehe. Konyol sekali. Kau pikir mereka hidup di surga duniawi akan mengerti penderitaan kita? Mereka akan izinkan kita hidup berdampingan dengan manusia? Apa yang ada itu wajar. Di dunia ini, tanpa hitam. Dari mana datangnya putih? Kau terlihat sangat naif, sampai tak tersembuhkan. Kau pikir aku belum lihat? Vaya Amerika. Yang egois dan jelek itu? Itu karena kalian membesar-besarkan kejahatan di hati mereka. Kita tidak bisa mengabaikan kebaikan di hati manusia, hanya karena segelintir orang. Terseza. Baiklah, kalau aku kalah, aku dan para setan akan jadi budakmu seumur hidup. Tidak usah, cukup jalankan tugasmu. Kalau kau yang kalah, aku akan kehilangan kekuatanku. Dan sejak saat itu, aku tak akan ikut campur urusan setan. Kau akan kalah. Halo semuanya, namaku Mao Qinfen. Pasti kalian semua pernah perhatikan belakangan hal aneh di sekitar kalian. Ada yang jadi gila, ada yang hilang, ada juga yang kecelakaan. Sebenarnya, semua ini. Para setan itu memakan dendam dan kebencian. Mereka memanipulasi emosi manusia untuk memicu perilaku ekstrim. Mereka mengumpulkan pasukan 1.000.000 orang dan hampir berhasil menghancurkan dunia. Mambanjiri Tiga Keraja Ondongandara. Pantas saja ada banyak berita yang penyelidikannya tak berujung. Suamiku menghilang setelah jatuh dalam depresi. Kalian, para setan, kembalikan suamiku. Bunuh para setan ini. Ya, habiskan mereka untuk menyucikan dunia ini. Kau lihat? Inilah yang kau sebut Kebaikan dan keindahan. Hahaha. Tenanglah, semuanya. Tahukah kalian dari mana para setan berasal? Sebenarnya, mereka muncul dari keinginan manusia. Keserakahan, kemarahan, dan kebodohan, dendam dan kebencian. Sifa-sifa ini. Kita, manusia, yang menciptakannya. Baji mereka. Sebenarnya tak ada pilihan. Apa? Setan berasal dari manusia? Maksudmu, keberadaan mereka tergantung pada kita? Kalau begitu, berarti kita adalah bagian dari mereka. Baik. Tiga Keraja lahir dari Kekako Purba. Semua berasal dari sumber yang sama. Raibli. Menyerang dunia fana. Hanya untuk mendapatkan lingkungan hidup. Yang Lebibek Baji Rakia mereka. Untuk membebaskan diri dari kegelapan yang mengikat mereka selama ribuan tahun. Ketika Raja Iblis bereinkarnasi, dia bisa saja menggunakan kekuatan penghancurnya untuk menaklukkan dunia manusia. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak membantai. Sebaliknya, dia memilih menjaga keseimbangan antara manusia dan iblis. Pada akhirnya, untuk melindungi rakyatnya. Dia mengorbankan nyawanya. Mengorbankan keberadaannya sendiri. Semua makhluk memiliki jiwa. Meski leluhur mereka bersalah. Mereka sudah menerima hukuman. Jika mereka tidak bisa memilih. Azaluzul mereka. Dan mereka benar-benar menyesal. Tidak bisakah kita memberi mereka tempat untuk hidup? Untuk berbagi kedamaian. Aku setuju. Jika mereka lahir dari hati manusia. Menyalakan mereka sepenuhnya sekarang. Kepada mereka,
mendorong mereka ke jurang. Apa bedanya kita dengan para iblis? Ya, aku juga setuju. Ini. Energi iblis di dunia ini sedang menghilang dengan cepat. Benarkah mereka telah memutuskan untuk meninggalkan? Pikiran-pikiran jahat di dalam hati mereka mengubahnya menjadi belas kasihan dan harapan baik. Bagaimana mungkin? Benarkah aku salah? Manusia sudah melampauinya. Mengapa kau tidak bisa sedikit lebih berani? Berikan pada dirimu sendiri sebuah kesempatan untuk memulai kembali. Apakah kau hanya akan berdiri menonton? Bagaimana bangsamu sendiri Berkeliaran ton part. menderita kengerian perang? Aku kalah. Di masa depan, suku iblis akan sepenuhnya di bawah perintahmu. Aku berjanji, aku akan memilih untuk kalian tempat untuk menetap, agar kalian bisa hidup dan bekerja dengan damai, berkembang biak dan makmur. Benarkah kau bersedia untuk hidup berdampingan dengan bangsaku? Anak-anak Uaxia, Bukanla auront Yangin Karjanji. Tenang saja, mulai sekarang, Kedua Bansakita. akan hidup berdampingan dengan harmonis dan saling mendukung. Seandainya aku mengenal kebenaran agung umat manusia lebih awal, Bangsaku tidak akan pernah berani memulai perang ini. Mohon, terimalah sembah sujudku. Langit memiliki kebajikan untuk melestarikan kehidupan. Semuanya sudah berlalu. Jika Asheng dan Xiaomin bisa melihat pemandangan ini, pasti mereka akan sangat senang. Cinta antara Raja Iblis dan Xiaomin sangat mengharukan sampai ingin menangis. Mari kita doakan mereka. Dalam Haidai. Semoga mereka damai dan bahagia. Semoga mereka bersama selamanya. Lihat. Apa itu? Terbentuk dari pikiran baik semua makhluk. Harta spiritual bawaan sejak zaman kuno. Lotus biru api karma. Api karma menempa sebab akibat. Lotus biru membentuk tubuh fisik. Asheng dan yang lainnya sudah selamat. Hebat. Asheng, Xiaomin. Guru. Masih memanggilku guru? Gelang giok ini, kamu mengenalinya? Ini sesuatu yang kupakai waktu aku masih kecil. Ini benda yang aku dan ibumu tukar sebagai bukti cinta. Mungkinkah? Ayah. Bagus, bagus, bagus. Sekarang juga akan aku. Wariskan Kepada Kalian Berdua. Tangerine Iblis. Kamu belum mati? Berkat semua makhluk memiliki pikiran yang baik, yang berubah menjadi harta spiritual kuno. Kami berhasil menyelamatkan mereka. Pangeran Iblis. Aku benci karena kesalahan penilaian Yuan. Terjadi kesalahan besar. Aku pantas dihukum. Berdiri, cepat. Kedepannya, jangan panggil aku Pangeran Iblis lagi. Panggil saja aku Asheng. Pangeran Asheng. Aigreco. Minom. Malam ini kita minum sampai mabuk. Oh, Ah. ayo, sampai mabuk.